Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah website yang saya buat menggunakan Canva Code ya. Jadi ini website khusus untuk pengajaran ya, tugas-tugas kita sebagai seorang guru atau sebagai dosen di perguruan tinggi. Jadi semua data-data administrasi yang dibutuhkan semuanya sudah terhimpun dalam satu website ini. Ya, dari mulai penilaian, absensi, terus kemudian silabus, ya, mata kuliah yang kita ampu, materi yang kita buat bisa kita bagikan ke mahasiswa kita. Nah, berita bagusnya adalah sekarang Canva itu ada fitur Canva Sheet ya. Sehingga kita bisa menyimpan data-data yang kita masukkan itu otomatis tersimpan di sistem. Sebelumnya belum ada ya. Jadi data-datanya kalau sebelumnya kita harus memerlukan penyimpanan eksternal kayak misalkan ke Google Sheet atau misalkan ke Google Drive dan lain sebagainya. Oke. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini datanya 106 dari 999. Jadi kita itu punya data yang dimasukkan dalam satu web itu sebanyak 999. Nah, ini baru terpakai 106 ya, gitu. Nah, di dalam website ini saya menggunakan format CRUD ya, create, terus kemudian read, terus kemudian update and delete ya. Jadi kita secara sederhana bisa mengedit, menambahkan, menghapus data tanpa perlu masuk lagi ke Canva Code ya. Karena biasanya kalau misalkan kita mengubah-ubah lagi kode di Canva Code itu seringkali data-data yang sudah kita masukkan itu hilang ya. Itu hilang. Jadi sayang sekali kalau misalkan kita udah capek-capek masukin data satu-satu, terus kemudian ketika kita update ya Canva Code-nya, itu data-data seperti nilai, nama mahasiswa itu semuanya ke-reset, balik lagi ke nol. Ya. Jadi dengan adanya fitur ini, ya, nah di sini saya masukkan di sini fitur mode edit. Jadi kita tidak perlu lagi masuk ke Canva Code, kita tinggal edit langsung di websitenya. Untuk mengaktifkannya gampang, tinggal kita klik di sini, masukkan ya kode aksesnya. Jadi harus pakai kode akses sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk dan ngacak-ngacak website kita. Nah, setelah mode editnya diaktifkan, maka nanti di menu-menu seperti silabus, materi dan sebagainya, ini ada tombol-tombol untuk bisa mengedit datanya ya. Kayak ini tambah silabus gitu ya. Misalkan kita ingin menambahkan silabus ya, mata kuliah yang kita ampu yang baru yang tidak ada di sini gitu ya. Tinggal tambah silabus. Terus kemudian kita juga bisa edit lagi yang sudah ada ya. Ini misalkan linknya ganti bisa diedit lagi. Gitu. Begitupun juga dengan materi ya. Absensi dan portofolio semuanya ada tombol untuk bisa memperbaharui gitu. Nah, untuk menonaktifkan kembali ya, ini tinggal diklik lagi. Maka nanti tampilannya tombol-tombol edit tadi itu tidak akan muncul ya, tidak akan muncul ya. Tadi kan di sini ada edit dan hapus ya. Jadi sekarang setelah dinonaktifkan hanya tombol download silabus aja. Begitupun juga dengan menu-menu yang lain gitu. Oke, jadi dengan format seperti itu data-data kita aman. Nah, di sini contoh misalkan di penilaian mahasiswa, di sini ada banyak mata kuliah yang diampu. Kita misalkan bisa menampilkan salah satu mata kuliah ya. Di sini juga bisa filter untuk tahun akademiknya, misalkan nanti nambah lagi tahun 2025, 2026 ya. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan datanya udah mendekati jatah 999, kita bisa menggunakan backup data ya, ekspor datanya di sini. Terus kemudian bisa di-save as ke PDF atau misalkan ke Excel nanti ya. Sehingga setelah data yang kita backup sudah aman, kita bisa hapus kelasnya ya untuk mengurangi ini ya. Misalkan udah mau mendekati batas ya berarti kita harus menghapus ya atau meng-backup terlebih dahulu datanya baru menghapus datanya gitu. Jadi kita harus punya backupan datanya dulu. Dengan menghapus data ini nanti ini akan berkurang ya.
ini akan berkurang ya, gitu. Jadi kita bisa dengan leluasa untuk menyimpan data yang baru ya, data yang baru. Itu barangkali untuk hari ini. Insya Allah nanti cara buatnya akan kita buatkan lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.